Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, muatan IPS, yaitu manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum lanjut, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, kewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki yang berhak memperoleh pendidikan. Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan yang layak bagi seluruh golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, anak-anak hebat, mari kita berlatih. Perhatikan gambar tersebut. Apa manfaat kemerdekaan bagi masyarakat tersebut? Yang kedua, tuliskan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada gambar tersebut. Silakan kalian jawab pada buku latihan kalian. Apabila sudah selesai, kirimkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Selamat berlatih. Pernahkah kamu mendengar pepatah
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, pepatah ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Di antaranya yaitu yang pertama, Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NIKA dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Yang kedua, pemerintah mengadakan pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang ketiga, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Berikutnya, pemerintah mendirikan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Berikut ada rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan rencana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah yang pertama,
menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial pada orang sekitar. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, Dana hebat, sekianlah penjelasan Ibu kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.